Shalom. Penuh sukacita sore hari ini, amin. Mari kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan untuk setiap kita pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa sore hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, kembali mau menikmati ibadah bersama dengan saudara seiman. Mari Tuhan, kami mau menikmati pribadi Tuhan sore hari ini. Setiap kami yang membawa letih lesu kami, membawa sakit penyakit kami, beban hidup kami sungguh percaya kami menemukan setiap jalan keluar, kelegaan, kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa hanya tinggal di dalam Tuhan, kami menikmati setiap jawaban yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Sore hari ini, kami siap menikmati Tuhan lewat pujian pengagungan sukacita kami. Dan setiap kami akan bersyukur bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama membaca Mazmur 91 dengan penuh iman kepercayaan. Walaupun di luar sana beritanya Tanjung Balai hari mau nambah COVID-nya, tapi kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari dalam hadiratnya kita duduk kembali.
memuji muliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Lebih lagi katakan. Amin. Tuhan kita hebat, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib sembah perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah sembah memujimu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
ini, amin. Ya luar biasa untuk kita. Kita akan mendengarkan warta dalam Sound of Pentecost, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus.
Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jiwaku
Biarlah sore hari ini kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini, kami bersama-sama boleh bersama tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya saat kami muji menyembah Engkau, Tuhan berkata di atas puji-pujian, Roh Kudus berkata di atas puji-pujian. Kami percaya kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan berdaulat di tempat ini. Roh Kudus ambil bagian pada malam ini. Ibadah ini milik kemuliaan. Kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berdaulat di tempat ini dan memenuhi tempat ini dan membawa kami setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua. Kami rindu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau belajar bersama-Mu Roh Kudus. Engkaulah Roh Kudus yang memberikan pengajaran bagi kami. Biarlah malam ini Tuhan, kami siap hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi jemaat pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, kuduskan, sucikan hati pikiran-Mu. Biarlah setiap yang hamba-Mu sampaikan, biarlah sungguh menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap hati kami untuk sambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Ya, Tuhan baik ya. Waktu sangat cepat kita terus berlalu ya. Dan saya percaya ini masuk di dalam bulan Mei di pertengahan. Sebentar lagi kita akan akhiri bulan Mei dan masuk di bulan Juni. Tak terasa kita boleh dalam kondisi situasi saat hari-hari ini, sepanjang setahun ini kita boleh tahu semua yang kita lewati, yang kita hadapi. Saya percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Katakan amin. Saya yakin sekali Tuhan tidak merencanakan yang jahat buat kita, tapi Tuhan merencanakan yang damai sejahtera. Tuhan merencanakan sesuatu yang penuh dengan harapan bagi setiap anak-anak yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Ya, saya tahu Tuhan itu baik buat kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat dalam kondisi situasi yang saat ini kita hadapi, saya percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan tahu dalam hati kita. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan boleh terjadi? Ya itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan sesuatu yang Tuhan inginkan, Tuhan lakukan dalam hal-hal yang Tuhan izinkan semua dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan ingin untuk kita belajar. Sama-sama katakan belajar. Untuk belajar, untuk semakin dewasa. Kita tidak seperti anak-anak dahulu. Kita tidak seperti anak-anak kecil yang hanya merengek-rengek dalam saat mengalami masalah. Tapi kita belajar dan semakin dewasa waktu kita mengalami tantangan besar, itu hal yang luar biasa untuk kita maju. Ya, saya percaya waktu kita bersama dengan Tuhan, saya percaya pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Karena saya percaya kita Tuhan sudah menang di kayu salib. Kalau Tuhan menang di kayu salib, orang yang percaya kepada Yesus, kita umat pemenang lebih dari pemenang. Amin. Ya, biarlah hari ini kita sama-sama tahu apa yang kita lihat dalam situasi dan keadaan. Hari-hari kita lihat semua berita yang tidak enak. Kalau kita melihat media semua, berita-berita semua yang dibicarakan yang tidak yang lain, hanya bicara COVID. Ya betul? Di mana-mana berita terus akan angkat tentang COVID. Berapa banyak yang sudah terjadi, di mana negara, di mana pulau, di mana daerah yang kita dengar hari-hari ini. Masalah bukan semakin baik, semakin tidak membaik. Tapi kita sebagai orang percaya Tuhan akan ikut campur tangan semuanya itu. Amin. Kita sebagai orang percaya kita tetap iman kuat di dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Seperti yang kita terus tiap minggu kita ucapkan dalam Mazmur 91, itu boleh terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada pada perlindungan Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan. Tapi selalu saya katakan tapi harus sebagai anak Tuhan punya hikmat. Amin. Kalau pemerintah mengatakan ayo protokol kesehatan, kita harus taat pada pemerintahan.
selalu pakai masker, selalu cuci tangan, ya, mengurangi mobilitas. Apalagi jangan di tempat kebanyakan keramaian, kerumunan, ya. Ambil waktu banyak di rumah. Kalau tidak penting, nggak usah keluar. Nah, itu yang kita perlu taat pada pemerintahan yang saat ini disampaikan kepada masyarakat. Nah, kita tahu Tuhan pasti lindungi kita, tapi kita harus pakai hikmat. Ya, kita tahu itu adalah bahaya. Kenapa kita harus cari ke tempat yang bahaya? Tapi kita harus punya hikmat. Saya percaya kita orang yang percaya ada orang yang berhikmat. Katakan Tuhan, katakan sama amin. Ya, kita orang berhikmat. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Ya, hari ini kita tahu bahwa kita 3 hari yang lalu kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kenapa Yesus mau naik ke surga? Ya, ada janjinya buat kita. Satu janjinya, dia pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Katakan amin. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Itu di surga. Nanti saat kita dipanggil Tuhan, sudah tempat untuk kita tinggal di sana, di surga. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus naik ke surga, harus pulang ke tempatnya, dan di sanalah Dia akan menyediakan tempat bagi kita semua, agar kita orang yang percaya kepada Dia disediakan tempat untuk kita tinggal nanti kita pulang ke surga. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Kedua, kenapa Dia naik ke surga? Ya, Dia ingin Roh Kudus turun bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus tidak naik surga, Roh Kudus tidak dicurahkan. Sebentar lagi hari Minggu depan kita akan sama-sama memperingati hari Pentakosta. Kalau kita Pentakosta ada bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, hari ini saya akan sampaikan karya Roh Kudus. Berapa banyak kita nggak tahu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Inilah zaman-zamannya Roh Kudus. Oleh karena itu sebagai orang yang percaya kita mengerti lebih dalam, mengerti dan lebih mengenal siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi. Jadi 3 pribadi, salah satu pribadi Dia, Roh Kudus. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya GBI, kita percaya ada Trinitas, Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Tuhan yang Esa. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Ya, waktu Yesus ada bersama-sama saat 2000 tahun yang lalu dengan murid-muridnya. Ya, Dia berada sebagai manusia dan juga 100% Dia juga Tuhan. Waktu Dia naik ke surga dan dilihat oleh murid-muridnya, Yesus terangkat. Dan saya percaya Yesus akan datang kedua kali. Yang akan melihat kedatangan Yesus kedua kali adalah murid-muridnya. Katakan amin. Bapak Ibu dan saya adalah murid-muridnya Yesus. Kita akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita. Itu kerinduan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya. Kerinduan kita untuk Yesus datang, kita akan terangkat bersama dengan Dia. Kalau kita dipanggil, kita harus sediakan tempat itu di surga, rumah Bapa. Biarlah hari ini kita tahu karya Roh Kudus selalu bekerja di saat-saat ini, di zaman-zaman ini. Kita sama-sama baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Sama-sama kita baca, hitung ketika kita mulai. 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Dengan jelas firman Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa. Yesus akan minta kepada Bapa, dan Yesus akan memberikan kepadamu seorang penolong. Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain. Dia percaya 2000 tahun yang lalu Yesus bersama dengan murid. Yesus ada salah satu penolong juga buat murid-muridnya, dan juga kepada setiap jiwa-jiwa yang ada yang Dia layani, yang menolong mereka. Nah, hari ini Yesus naik ke surga, dan Dia janjikan Dia akan, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain selain Yesus, ada yang lain lagi, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran.
Dia akan menyertai kita semua selama-lamanya. Amin. Inilah jalan Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Kita bersyukur Yesus naik ke surga. Dia memberitakan kepada Bapa, menyampaikan kepada Bapa, tolong ya kirimkan Roh Kudus untuk kita. Hari ini tanpa Roh Kudus, apa yang kita lakukan sia-sia. Kalau Yesus naik surga, siapa lagi di dunia ini? Nggak ada. Kalau hari ini kita ada di tengah-tengah bersama dengan Roh Kudus, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Dia. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak mengenal Roh Kudus itu siapa. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, dialah yang mengenal Roh Kudus itu siapa. Ya. Dan sebab Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ingat, Roh Kudus akan diam di dalam kita. Katakan amin. Kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kalau tubuh bait Allah, makanya waktu kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Memang Roh Kudus tidak kelihatan saat ini, tapi bisa merasakan. Contoh, kalau saya berdiri di tempat ini, saya merasa dingin. Ada angin yang dingin yang tiup dari sebelah sana ke sini. Itu asik. Tapi saya lihat nggak, angin itu tidak kelihatan, tapi saya bisa rasakan. Roh Kudus seperti itu. Dia tidak kelihatan, tapi saat kita mengenal Dia, tapi tahu di dalam kita sama menyembah Dia, di dalam hadiratnya, kita boleh mengenal, kita boleh menyatu, kita boleh merasakan kehadirannya. Tadi waktu kita menyembah Dia, waktu kita memuji Dia, kita merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus bersama dengan kita. Kenapa waktu kita kadang-kadang kita menyembah, kita menangis? Jamahan Roh Kudus. Kadang-kadang kita berdoa, kenapa kita menangis? Jamahan Tuhan. Kita mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dalam tubuh ini yang Tuhan, saat Tuhan berikan pada kita, waktu kita percaya kepada Yesus, tubuh ini bukan jadi milik kita lagi. Oleh karena tubuh ini kita harus jaga dengan baik, jangan dikotori, karena Roh Kudus akan tinggal di dalam. Ya, jadi tubuh ini perlu kudus. Bapak Ibu semuanya, kita punya kamar, punya rumah. Apabila rumah kita kotor, kalau kamar kita kotor, mau nggak Anda tidur di dalam itu? Contohnya rumah kamarmu yang begitu banyak sampah, bau lagi, ya, joroknya minta ampun. Kira-kira Bapak Ibu mau masih tinggal di dalam rumah itu? Saya percaya tidak. Kalau kita yang sehat ini pasti tidak akan tinggal di rumah itu. Kita akan coba usahakan membersihkan rumah itu atau kamar yang kita tinggal itu dengan semampu mungkin sampai bersih sampah-sampah itu kita buang, agar kita bisa tinggal di dalamnya nyaman, rasanya nyaman, enak, tidak berbau gitu. Seperti Roh Kudus juga akan tinggal di dalam tubuh kita, asal tubuh kita ini bersih. Tuhan, Roh Kudus akan selalu bersama dengan kita. Tadi saya katakan waktu kita terima Yesus, tubuh kita bukan milik kita lagi, punya Tuhan, punya Roh Kudus. Makanya jangan kotorin tubuh kita. Kalau kita kotorin tubuh kita, kita harus bertanggung jawab dengan Roh Kudus. Mari kita sebagai orang yang percaya, hiduplah tubuh ini dipergunakan yang terbaik. Jangan ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan terus ada di dalam diri kita. Kemarin kita ikut youth online bersama Gembala Bapak Pendeta Johan Handoyo, yang bersama berdoa pencurahan Roh Kudus. Hari apa tuh? Pak? Itu dibicarakan satu hamba Tuhan yang namanya Billy Wilson. Dia katakan
menguburkan masa lalu, agar Roh Kudus dalam diri kita itu aktif, berkarya. Kenapa sering kita tahu di tubuh ada baik Allah, Roh Kudus tinggal? Kenapa selalu kita tidak mengalami sesuatu yang dahsyat, tidak mengalami suatu terobosan demi terobosan? Karena kita percaya masa-masa lalu kita masih ada, belum kita kuburkan. Kita perlu menguburkan semua masa lalu kita, segala perbuatan lama kita, hidup lama kita perlu dikuburkan bersama dengan Kristus. Banyak anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan, percaya dibaptis, tapi hidupnya masih seperti dunia, karena masa-masa lalunya, hidup yang lamanya masih ada. Perlu kita kuburkan, menguburkan masa lalu kita, agar Roh Kudus dalam diri kita itu aktif kembali. Bukan Roh Kudus tidak bekerja, karena diri kita masih ada sesuatu yang tidak beres. Namanya Roh Kudus, itu suci. Kudus itu adalah suci. Roh suci yang tinggal di kamu. Oleh karena itu tubuh baik Allah itu harus suci dan kudus. Dan dia katakan lagi, bukan menguburkan masa lalu, serahkan masa kini sepenuhnya kepada Roh Kudus. Masa kini kita harus serahkan kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang berkarya, yang bekerja dalam hidup kita, dan bergegas masuk masa depan. Saya percaya ini pesan-pesan. Saya percaya bahwa hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang kita rasakan itu lebih dahsyat daripada pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, atau di tahun 1904 itu waktu di Asusastri. Dan Pak Niko kepala sidang kita menggongkan Pentakosta yang ketiga. Itu kan terjadi besar-besaran, luar biasa. Tuhan pakai anak muda, ya, pakai anak muda menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, saya yakin sekali, karena kita lihat hari-hari ini sudah tanda-tanda yang jelas bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat singkat. Dan Pentakosta yang curah Roh Kudus yang ketiganya kan luar biasa. Kita lihat kan banyak orang yang cari Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu akan dipakai sebagai alat menjadi berkat di mana Anda berada. Mungkin Anda sebagai pengusaha di marketplace, Anda akan menjadi berkat di sana. Orang-orang sekeliling akan percaya kepada Yesus oleh karena engkau, oleh karena saudara. Kalau anak-anak muda yang lagi sekolah, di situ Tuhan pakai anak muda di sekolah menjadi berkat bagi teman-temannya. Mari kita hari-hari ini percaya bahwa Roh Kudus lagi bekerja. Ayat selanjutnya kita bahas sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ini penghibur dan Roh Kudus yang diutus oleh siapa? Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan menolong kita untuk mengajar kita dan mengingatkan kita. Hari ini tema saya akan memberikan adalah karya Roh Kudus atas orang percaya. Roh Kudus mengajar kebenaran. Ya. Saudaraku, waktu kita belum kenal Tuhan, ya, banyak orang tahu tentang Alkitab. Banyak orang juga pernah baca Alkitab firman Tuhan. Dulu saya masih belum kenal Yesus, ya. Saya latar belakang bukan orang Kristen. Latar belakang saya orang Buddha, Konghucu. Dulu saya sekolahnya di SD Santo Yusuf, Katolik. Dan di Katolik kita tahu, kita banyak juga belajar tentang agama. Zaman dulu kami nggak ada agama, sekolah agama Buddha, Konghucu nggak ada. Yang ada dua pilihan antara pelajaran agama Katolik dan pelajaran agama Kristen dan juga agama Islam. Ada dua pilihan. Kalau Kristen sama Katolik gabung, ya.
Dan juga yang muda juga tinggal dia pilih. Kalau dia mau ke Kristen Katolik ya kebanyakan orang-orang Tionghoa ya banyak yang ke arah Katolik. Nah di sini kami belajar baca Alkitab di sini juga tentang di mana kita mencatat Kejadian sampai Wahyu, kami juga membaca. Dan di situ di perpustakaan Katolik banyak cerita-cerita tentang sejarah para nabi. Kami selalu pinjam bawa pulang untuk membacanya tentang Nuh, tentang Abraham, tentang Yusuf. Ya, itu semua ceritanya ada, kami baca. Tapi kami hanya cerita yang kita baca hanya tahu saja. Lain, waktu saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya dipenuhi Roh Kudus, saya bisa mengerti. Nah, Roh Kudus mengajar kebenaran itu. Tuhan bukakan, waktu saya baca firman Tuhan, bukan rahasia-rahasia tentang firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, mendapat rema. Seperti saya harus mempersiapkan khotbah, itu bukan saya kutip-kutip yang mana-mana. Saya berdoa dulu, Roh Kudus hari ini saya mau menyampaikan sesuatu untuk jemaat saya. Apa yang harus saya sampaikan? Kalau saya baca firman Tuhan, Tuhan bukakan sesuatu yang harus saya siapkan untuk khotbah saya. Itulah dari Roh Kudus yang mengajar saya. Di ayat ini mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi saudara telah menerima Roh Kudus dan ia hidup di dalam saudara, di dalam hati saudara, sehingga mengenai kebenaran saudara tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Ia mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan ia adalah kebenaran. Ia bukan pendusta. Oleh karena itu seperti telah dikatakannya, saudara harus tetap hidup di dalam Kristus. Roh Kudus yang mengajar kita. Kita nggak perlu lagi diajar oleh orang lain. Artinya bukan maksudnya begini. Kita jangan terlalu banyak mendengar dari pengajaran-pengajaran yang dari luar. Hari-hari kita tahu di YouTube banyak pengajaran sesat. Kalau Anda tidak hati-hati, kalau Anda tidak sering baca firman Tuhan, kita punya dasar adalah kitab. Amin. Tidak yang lain, buku-buku lain. Harus kembali kepada Alkitab. Itu dasar fondasi kita. Kalau kita belajar berdoa sama Roh Kudus akan mengajar kita tentang firman Allah dengan mengerti. Maka Bapak Ibu harus membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Untuk kita bertumbuh, untuk kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu semuanya, sampai hari ini saya sudah umur 50-an, masih kuliah. Ya, semuanya yang kuliah harus anak saya. Justru bapaknya yang kuliah. Kami orang cari katakan, hidup sampai tua pun harus belajar sampai tua. Ya, tidak ada kata tua. Belajar itu kita bisa umurnya berapa, asal kita mau belajar pasti bisa. Kenapa saya mau belajar kuliah? Karena saya mau boleh mengerti tentang teologi, tentang firman Tuhan. Karena dasarnya saya ini bertobat bukan awal sudah disiapkan sebagai pendeta-pendeta yang lain. Mereka dipersiapkan dari orang tuanya untuk sekolah teologi. Mereka dari kecil mereka sudah disiapkan mereka untuk jadi pendeta. Saya enggak, saya ketemu di tengah jalan. Dapatnya di tengah jalan. Lain dengan Pak Pendeta lain. Aku bertobat, aku ditangkap oleh Tuhan. Saya bertobat, kalau saya belajar sampai hari ini. Ya, saya tahu banyak kekurangan saya, makanya saya mempersiapkan diri mencari ilmu. Termasuk saya kuliah. Puji Tuhan, selama saya kuliah banyak yang dibukakan oleh Tuhan. Kalau kita rajin belajar dan juga bersama Roh Kudus, baca firman Tuhan terus, minta pengurapan dari Tuhan. Hikmah pengertian yang tidak baca semakin mengerti. Rajin cari tahu. Saya percaya kalau Roh Kudus mengajar kita pasti tidak salah. Amin. Hati-hati kalau yang jarang baca firman Tuhan, kalau selalu lihat di YouTube di ini, hati-hati. Kalau dari saring dengan baik-baik, bisa kita bawa juga itu sesat.
Ya. Kemarin kami ada kuliah PI, penggilan pribadi. Ini dosennya lagi menjebak kami. Dia mengajak kami semua lalu tampilkan satu film tentang PI. Ya, isinya sih bagus, tapi filmnya saya nggak setuju. Saya langsung respon, Bu dosen, saya nggak setuju kalau ibu buka film ini karena film ini sesat. Kenapa saya tahu? Karena saya banyak belajar tentang para gereja-gereja sesat itu banyak. Karena gereja yang sesat ini saya nonton ini ada dari Cina. Waktu dia buka saya lihat, langsung saya kasih tahu dosen, langsung saya buka Zoom saya, Bu, ini sesat loh. Langsung dia diam, dia kan ngomong apa-apa. Rupanya dia menjebak kami. Dia mau lihat semua mahasiswa tahu nggak waktu penggilan ada yang sesat masuk. Kalian tahu nggak gitu? Salah satu saya lebih, karena saya dulu ini, saya punya jemaah yang di Selat Panjang. Oleh karena gereja ini, dia tinggalkan gereja kami, dan dia ikut gereja itu. Nah, di situ saya pelajari terus, kenapa gereja ini? Ngapain gereja? Rupanya gereja ini gereja sesat. Dia katakan Yesus sudah datang di timur, di Cina, seorang wanita. Di situ udah gak sesuai firman Tuhan. Biarpun dia punya isi untuk penggilan itu bagus, tapi saya nggak setuju. Kenapa harus pakai film itu? Nggak pakai film yang lain kan banyak lagi film-film untuk motivasi. Nah, tapi rupanya dosennya untuk menjebak kami. Lihat, kami ini para anak kuliah itu fokus nggak diajarin itu benar atau tidak. Rupanya ada respon. Ya, puji Tuhan. Kita belajar seperti itu. Kita tahu waktu kita lebih mengerti tentang firman Allah yang kita belajar setia dari Roh Kudus. Oh, kita mau cari ilmu lebih lagi untuk masuk kuliah teologi akan lebih bagus lagi. Ya, akan lebih detail. Ya, tidak akan salah waktu kita sampaikan. Itu akan membantu kita. Maka kita harus tahu Roh Kudus itu penting sekali. Roh Kudus mengajar kita. Ya, teman-teman saya juga non-Kristen dulu bersama-sama dengan saya, mereka juga pernah baca Alkitab. Tapi mereka hanya tahu sejarah. Tapi mereka tidak bukakan Roh Kudus tentang rahasia-rahasia firman Tuhan. Waktu kita sebagai orang yang percaya, Roh Kudus sedang tinggal di dalam kita. Waktu kita membaca Alkitab, firman Allah semakin tajam, semakin luar biasa. Kita membaca firman Tuhan lagi menggali, mencari sesuatu emas yang mahal. Senang gak kalau kita baca firman itu sesuatu terdapat di dalam itu? Wow, sukacita. Merasa gak? Saya merasa. Setiap saya merenungkan firman Tuhan, saya dapat sesuatu. Yes, saya dapat sesuatu dalam firman Tuhan yang Tuhan sampaikan hari ini untuk saya. Kita baca firman Tuhan gali di mana emas yang terpendam. Makanya kita baca firman hanya bukan asalnya baca, renungkan sebentar. Minta Roh Kudus urangi kita, ngajar kita. Roh Kudus berbicara dengan kami, ajar kita apa yang harus saya dapat hari ini lewat Roh Kudus. Dia akan bicara dengan kita. Enak kalau Roh Kudus bersama dengan kita. Sesuatu yang akan bukakan buat kita. Kedua, Roh Kudus kita menginsapkan, menyadarkan kita. Dalam firman Tuhan yang Yohanes pasal 16 ayat 8 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Dia akan menyadari dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kata begini, 1, 2, 3. Dan apabila ia sudah datang, ia akan menyatakan dunia akan dosa-dosanya, akan kebaikan Allah yang tersedia bagi mereka, dan akan pembebasan dari penghukuman. Roh Kudus ini mengisapkan kita, menyadarkan dunia akan dosa-dosanya. Untuk kita sadar ini dosa loh. Makanya ada Roh Kudus bersama dengan kita, selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita, oh ini gak benar loh. Saudara pernah rasakan seperti itu? Saya sering. Sesuatu yang gak benar di depan Tuhan. Apa sih dosa? Melanggar kebenaran firman Tuhan. Namanya dosa. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu dosa.
bertentangan dengan kebenaran firman Allah, itu dosa. Disitulah Roh Kudus akan bicara sama kita, menginsapkan kita. Banyak orang bilang, aku percaya Yesus sekali, percaya selamat. Tidak. Karena Roh Kudus masih ada di tengah-tengah kita, Dia akan menyadarkan kita kalau kita masih dalam dosa. Puji Tuhan, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, menyadarkan kita. Kalau tanpa Roh Kudus, hari ini kita buat dosa, kita nggak tahu, lupa ada orang yang mengingatkan kita. Tidak ada orang yang di samping kita mengatakan, ini dosa loh. Kalau kita merasakan sesuatu, Roh Kudus bicara sesuatu yang rasa, oh ya ini dosa. Kalau kita marah, bilang, ini dosa loh, marah-marahin. Sadar, bertobat. Agar kita bertobat, sadar yang kita lakukan itu tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita sadar bertobat agar kita tidak dalam penghukuman. Enak kalau Roh Kudus di tengah-tengah kita. Itu karya Dia, pekerjaannya Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Dia selalu tetap rindu kita. Anakku, ini salah lo, gak benar. Kau suka tipu-tipu, ini gak benar. Ayo bertobat, ayo. Kalau selagi Roh Kudus masih ingatkan kita, menjalankan pakai Tuhan masih mengasihi kita. Kalau Roh Kudus tidak ngomong lagi, waduh, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Kalau selagi Roh Kudus mengingatkan kita, Anda harus bersyukur. Dan masih ingat satu kejadian yang di Kisah Para Rasul pasal 5 tentang Ananias dan Safira. Ini suami istri ini. Mereka punya harta, mereka persembahkan kepada Tuhan. Baik gak? Baik. Bukan persembahannya yang salah. Ya. Bukan persembahannya salah. Tapi mereka suami istri itu mereka, ya, akhirnya dia mendustai Roh Kudus. Petrus tanya, berapa yang kau persembahkan? Jadi sampaikan seperti itu banyak. Tapi sebenarnya yang dia jual tanah itu bukan sebanyak yang dia katakan, lebih banyak lagi yang dia jual dari yang dapat. Tapi dia nggak jujur di hadapan Tuhan. Langsung mati. Dua-duanya mati, suami istri. Hati-hati kalau kita hari ini tegur sama Tuhan, lewat sadarkan, mengisahkan kita. Kalau kita gak bertobat, hati-hati. Memang secara langsung Tuhan tidak matikan engkau, saudara saya. Setelah rohmu udah mati, gak terasa. Bukan persembahannya, tapi kejujurannya. Mereka jujur dengan Tuhan, habis rebah, langsung diangkat keluar, mati. Ananias dan Safira. Ngeri loh, itu Roh Kudus. Roh Kudus bicara dengan Petrus dan tanya, kalau kata jujur habis. Bapak Ibu semuanya, jangan main-main sama Roh Kudus. Kalau dia menggerakkan kita, menyadarkan dan insafkan kita, ayo bertobat. Itu kegunaan. Ada lampu-lampu yang dipasang dalam hidup kita. Sesudah yang kita lakukan dengan salah, mulai menyala kuning, tit, jangan sampai merah. Gitu ya, enak kan? Ada Roh Kudus, ada alat auto ya. Waktu kita melangkah salah, mulai tanda tit, hati-hati. Ya, itu Roh Kudus ya, enak tuh, selalu bisa mengingatkan kita, menjadarkan kita. Roh Kudus sudah memberikan damai sejahtera. Sama-sama kita baca Yohanes pasal 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ya. Roh Kudus berikan damai sejahtera buat kita. Ya. Yang dia berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Beda. Kalau dunia berikan damai sejahtera hanya sementara, tapi kalau Roh Kudus yang berikan damai
Damai sejahtera selama-lamanya. Amin. Dulu kalau kami masih bertobat, kita cari tenang, damai dengan apa? Dengan cara dunia. Ya mabuk lah gitu ya. Mabuk, ya ada damai, tenang, gak pikiran gitu. Ya, apalagi dulu saya memakai ekstasi. Saya menenangkan, biar aku tenang, enak, saya minum obat. Tapi nanti sesudah habis obat itu akan stres lagi, gak damai lagi. Itu hanya sebentar waktu. Waktu kita bersama dengan Roh Kudus, itu damai sejahtera ada terus dalam diri kita. Apapun yang kita alami, masalah besar bagaimana besar, tetap ada damai sejahtera. Karena Dia yang memberikan damai sejahtera. Kalau selalu kita connect dengan Tuhan, hubung kita baik dengan Tuhan, sesuatu yang kita langkah, kita bisa rasakan sesuatu dengan yang kita mau kerjakan, rasanya nggak damai. Roh Kudus bilang, oh nggak damai. Roh Kudus tahu, oh ini dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus datangnya damai sejahtera. Kalau kita dengan orang yang tidak bersangkutan, rasanya tidak damai, artinya itu bukan dari Tuhan. Langsung kita tahu. Contohnya, kita akan bisnis dengan teman-teman kita, akan join sama dia. Oh, kita sama-sama tidak mau join sama, terasa nggak damai. Ada sesuatu yang Roh Kudus bicara sama kita. Ini nggak benar loh, hati-hati. Langsung kita harus ambil langkah mundur. Jangan dipaksa lagi, nanti habis kita. Karena Roh Kudus bicara seperti itu, karena membuat kita tak damai dengan orang itu. Artinya itu Tuhan nggak suka. Pernah saya bersaksi bahwa istri saya mengatakan, oh saya buka usaha ini, saya ada usaha bagus, enak, strategis ini. Oh istri saya nggak damai, dia bilang nggak usah. Ini nggak bagus. Kalau bilang masa sih kamu nggak ngerti lah usaha, mana nggak tahu aja strategi tempatnya. Wah ini tempatnya dekat hotel dengan ramai, ini pasti kita buka Pujasera pasti dapat untungnya banyak. Cewek mana ngerti, bilang ibu rumah tangga mana ngerti, dan so tahu ya kadang menganggap istri itu kurang ngerti. Istri itu punya perasaan. Wanita itu punya perasaan yang begitu kuat sekali. Apalagi dia dekat dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan yang baik, itu sangat cepat dia mereconnect. Makanya kita butuh penolong dari Roh Kudus. Yang kedua, penolong dari istri. Amin. Istri penolong. Amin. Bapak semuanya, jangan mengabaikan istrimu yang setiap dia katakan itu. Kadang-kadang Tuhan pakai istrimu untuk mensadarkan kita, ya, untuk mengingatkan kita. Karena Roh Kudus melewati istri kita, dia merasa tidak damai, dia kasih tahu, ini nggak benar. Makanya saya nggak mau dengar kata-kata istri saya habis bangkrut, usaha saya dibuat seperti yang saya sewa tempat itu, dan habisnya uangnya banyak. Akhirnya saya nggak berani ngomong sama istri, saya rugi. Rugi pun nggak berani ngomong deh, kasihan banget. Karena istri bilang, kalau kamu mau usaha, kau rugi, jangan ngomong kepada saya. Makanya saya nggak berani ngomong dia. Ya, jadi saya taat sama dia, rugi pun nggak berani ngomong. Akhirnya dia tahu juga. Nah, makanya waktu itulah pelajaran buat saya. Istri itu penolong yang baik buat kita, karena dia perasaan lebih kuat daripada cowok, ya. Karena kita tahu ada hati nurani yang dia rasakan sesuatu, ya. Makanya perlu ya punya seorang pendamping yang luar biasa, istri yang baik. Kenapa Tuhan ciptakan Hawa? Ya karena untuk menolong suaminya, laki-laki. Jangan bilang laki-laki tanpa istri bisa lakukan yang terbaik. Siapa bilang? Perlu wanita, perlu pendamping, ya. Sama-sama membutuhkan, ya. Wanita nggak bisa sendiri, harus ada laki-laki. Makanya Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan itu, ya. Dia pada Tuhan itu baik. Kita lihat ya, kalau Mas Mentari punya itu tulisan itu, ada wanita itu sebelah ada wanita. Ya wanita itu ni. Kalau pria disebut itu laki-laki. Kalau dua ini digabung menjadi satu huruf, itu namanya bagus. How?
Makanya suami wanita sama perempuan itu satu itu bagus. Maka tulisan Mandarin itu bagus sekali ya. Satu ini wanita, satu huruf, satu lagi wanita, laki-laki hurufnya ini. Digabung jadi satu. Bacanya bagus, baik. Artinya suami istri baik. Saya katakan dulu. Ya. Ayo suami istri saling mengasihi, saling mencintai. Saya benar loh, sejak saya bertobat ya, saya belajar tentang keluarga. Kalau hari ini saya merasa saya bahagia sekali. Kenapa? Saya bisa menikmati anak dan cucu. Ya, saya punya cucu bisa merasanya, rupanya aku jadi kakek ya, opung ya. Dulu nggak mikir aku jadi opung, kalau jadi bapak ya senang sekali ya. Sekarang sudah jadi opung, pakai opung aja, aduh hatinya rasanya tenang sekali. Makanya kalau saya pelayanan agak stres pulang ke rumah, lihat cucu semua stresnya hilang semua. Karena dia salah satu penghiburan buat saya. Mari kita ciptakan suasana keluarga. Ya, waktu selama kita masih hidup, ya istri suami itulah yang kita harus saling mengasihi dan membangun suatu rumah tangga. Ya Tuhan berikan buat kita, berikan yang terbaik buat anak-anak kita, buat cucu kita. Saya percaya kalau Anda bisa menikmati di waktu itu pasti Anda merasa enak sekali. Ya sekarang saya bilang, Tuhan Kau baik. Seumur hidupku yang bisa saya menikmati bukan harta yang saya miliki, tapi saya punya keluarga yang takut akan Tuhan. Itu aja. Keluarga kita bisa melayani istri, anak, bisa melayani semua, puji Tuhan. Menantu semua bisa melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Itulah kebanggaan kita. Bukan karena bangga saya punya rumah, bukan bangga saya punya mobil, bukan bangga semua harta, enggak. Kebanggaan saya adalah keluarga yang Tuhan berikan bagi saya. Hari ini kan tiap orang pada keluarga rumah tangga yang hancur, cerai. Ya. Makanya sebagai orang Kristen, orang yang percaya dalam Tuhan, ya pergunakan yang waktu yang terbaik buat keluarga. Ya. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 17 kita baca sama-sama. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 2 Tesalonika pasal 3:16. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Dia akan berikan damai sejahtera buat kita. Yang terakhir, ya, Roh Kudus memberikan kuasa. Ya. Kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu satu ayat favorit buat kita. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kuasa. Kalau ada kuasa yang turun atas kita, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita lihat. Dalam terjemahan bahasa asli Yunani, kata kuasa dalam Kisah Para Rasul ayat 8 kata dunamis. Ini bahasa Yunani disebut dunamis yang mengandung banyak arti luar biasa. Kata dunamis berarti kuasa, pekerjaan besar, kekuatan, mukjizat, tenaga, keberanian dan berkuasa. Itu berarti jika kita menerima Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk bersaksi bagi Kristus sehingga orang yang terhilang dapat dimenangkan dan diangkatkan untuk menaati semua yang diperintahkannya. Kata kuasa ini bukanlah sekedar kekuatan atau kemampuan. Istilah ini seharusnya menunjukkan kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak. Itu berarti mencakup kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat, menerima urapan untuk menyembuhkan orang sakit, dan melengkapi karya Roh Kudus yang menyelamatkan dan menguduskan kehidupan kita. Amin. Dunamis ini artinya mengandung banyak arti. Ya. Di sini katakan pekerjaan besar, kekuatan, mukjizat, tenaga, keberanian dan berkuasa. Bukan itu saja, dia itu juga disebut juga menerima urapan untuk menyembuhkan untuk orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Ini kuasa. Maka tidak orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus tidak punya kuasa. Amin. Punya kuasa untuk bersaksi, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dulu kita gak berani untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran.
nggak berani menjaga kebenaran firman Tuhan, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita berani bisa menyampaikan kepada teman-teman kita, sampaikan kebenaran, bersaksi pada mereka. Lalu berani berdoa untuk mereka yang sakit disembuhkan. Amin. Dan roh jahat akan keluar waktu kita tumbang tangan. Ada kuasanya, ada dunamis. Ya, kita lihat lagi bahwa mereka yang dipenuhi Roh Kudus dengan kuasa dunamisnya ibarat dinamit, disebut dinamit, ya, yang siap meledakkan dan membakar orang-orang sekeliling mereka. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah sama lagi. Mereka akan berkata-kata dengan hikmat Allah, mereka akan bertindak dengan otoritas, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka akan menggetarkan kuasa kegelapan dan membuat setiap sakit penyakit melarikan diri. Ngeri, dinamit, tahu nggak? Dinamit kayak bom, meledak, bam. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa dalam diri kita, seperti dinamit yang meledak, gitu ya. Dan sekeliling itu merasakan itu. Kehidupan itu akan dirasakan orang lain. Hari-hari orang akan melihat kehidupanmu yang menjadi saksi bagi Kristus. Kita nggak perlu nginjil sampai lewat firman Tuhan dan Kejadian sampai Wahyu sampaikan kepada orang itu. Orang nggak ngerti. Orang yang kenal Tuhan, mereka nggak ngerti firman Tuhan lah. Kalau hafaz Kejadian sampai Wahyu sampaikan mereka ngerti. Mereka hanya ngerti kehidupanmu jadi berkat. Apakah hidupanmu seperti Kristus? Mereka lihat. Karena orang Kristen, karena Tuhan, hidupnya nggak karu-karuan, nggak ada perubahan. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, hidupnya akan berubah. Sama-sama katakan berubah. Berubah. Berbeda dengan hidup yang lama lagi. Karena kita sudah lahir baru, kita lahir baru menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Kita orang-orang percaya, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita memberikan kuasa di dalam hidup kita karena kita butuh Roh Kudus. Inilah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita terima kuasa Roh Kudus turun di atas kita, kita seperti dinamit yang meledak, akan sekeliling mereka, mereka merasakan hadiratnya Tuhan. Ya, seperti bom meledak, bam. Terakhir dalam ayat ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 41, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini Petrus, ya, orang-orang yang menerima perkataan Petrus. Petrus menyampaikan, ya, kesaksiannya. Orang-orang yang mendengar dan bertobat dan percaya dan dibaptis itu kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Sekali dia khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Lalu pelayanan tidak dia berhenti di situ aja. Terus kita melihat pelayanan Petrus terus membuat mukjizat. Orang-orang sakit disembuhkan. Itu tiap hari menambah jiwa-jiwa. Nah, saya percaya kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu luar biasa. Kita seperti dinamit yang akan meledak. Seperti Petrus dulu masih di dalam, waktu dia bersama dengan Yesus, ya, dia masih belum dipenuhi Roh Kudus. Pelayanannya hanya sekitar biasa-biasa saja. Makanya waktu Yesus mati, karena Yesus masih belum ditangkap, ya, disalibkan, Yesus mengatakan pada Petrus bahwa engkau akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Waktu Yesus ditangkap, dipukul, ya, disiksa, baru dia sadar, ayam berkokok, dia bersadar bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali sebelum Yesus ditangkap. Dia sudah mengatakan kepada dia. Dia bertobat. Oh, Yesus waktu dia mau naik ke surga, dia sampaikan pada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem, tunggu di Yerusalem. Ya, aku akan curahkan rohnya. Mereka tunggu di Yerusalem, mereka dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Kudus artinya awal tanda yang mereka dipenuhi ada berbahasa roh. Orang takara masalah, mereka berbahasa yang tidak ngerti. Yang mereka tidak ngerti, tapi orang-orang yang bisa ngerti waktu itu. Orang-orang ke Yerusalem, mereka mendengar dengan bahasa-bahasa dari tempat mereka. Disitulah ada mereka dipenuhi dengan kuasa. Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat.
dan pelayanannya terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam Anda dan saya. Aktifkan Roh Kudus itu, menguburkan semua masa lalu. Jangan tinggalkan yang masa lalu lagi dalam hidup kita. Biar Roh Kudus bekerja, aktifkan itu. Amin. Terus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siang hati kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Katakan, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu, Roh Kudus. Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba Roh Kudus. Ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba. Datanglah sekarang Tuhan. Oh haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami. Urapi kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Urapi kami Roh Kudus dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, api Roh-Mu, dengan api berikan tepuk tangan yang siap dipenuhi Roh Kudus, diurapi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat dan tutup dalam ibadah kita hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Bapa yang di surga, segala pujian kehormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, buat benih firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang Kau taruh Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami malam hari ini Tuhan.
dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak pemenang ya Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Terima kasih Bapa, berkati hamba Pak Cinta yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan menjaga dan melindungi, Tuhan menyertai setiap pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu ini Kau utus Tuhan, biarlah mukjizat terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan di bangsa kami Indonesia dan Tanjung Balai Karimun seperti di surga. Tuhan memberkati setiap para pemimpin pemerintahan kami, dari presiden sampai ke jajaran yang terendah. Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan bagi setiap mereka. Bahkan Tuhan memberikan roh hikmat dalam setiap kepemimpinan mereka Tuhan, di dalam mengambil satu keputusan demi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan kota kami ini Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kami, dari Pak Niko sampai Pak Cipto, bahkan wakil gembala kami Tuhan, dari Pak Teguh sampai Pak Robert ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik bagi setiap mereka. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi setiap mereka. Bahkan Tuhan menyertai setiap visi misi mereka Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka bagi kerajaan Tuhan boleh terjadi di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah setiap jemaat yang hadir malam hari ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati Tuhan setiap persembahan yang kami berikan menjadi berkat kerajaan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau berpisah. Kami rindu siap menerima berkat Tuhan yang hamba. Mari jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita pulang, sehati kita menerima berkat dari Tuhan, angkat kedua tangan kita dan siap menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah terima berkat dan sukacita Allah yang berlimpah-limpah dan persetujuan dengan Roh Kudus yang selalu menghibur, menolong kita, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai terus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terus berkati selamat hari Minggu. Terima kasih buat semua yang hadir pada malam ini.